Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama yang berjudul Nyai Katemi bagian kedua. Mari kita dengarkan ceritanya. Seorang pemuda sedang melamun di sebuah gubuk tak jauh dari rumahnya. Ia masih memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu. Siapakah orang yang dia lihat waktu itu? Kenapa dia ada di rumah Nyai Katemi malam-malam? Ia sangat penasaran dan berjanji akan menangkap orang itu. Sama halnya dengan Bakri, Pak Lurah juga sedang melamunkan kejadian kemarin. Rasanya sangat aneh bila dipikir-pikir kembali. Mata siapakah yang dilihatnya? Mengingat rumah Nyai Katemi sudah lama kosong dan warga tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Semakin dipikirkannya, yang ada hanya pusing yang dirasakan oleh Pak Lurah. Dokter Lina. Pak Lurah tiba-tiba memikirkan dokter itu. Apakah dia baik-baik saja? Mengingat dirinya hanya sekali bertemu dengan dokter itu. Setelah maghrib, Pak Lurah akan datang ke rumah dinas untuk menanyakan apakah dokter Lina betah berada di desa ini atau tidak. Dan dirinya juga akan menanyakan hal-hal lainnya yang mungkin ia alami seperti warga yang lain. "Nyi, Aki mana?" tanya Bakri kepada Mak Ida. "Ada di belakang." Bakri pun menghampiri sang kakek yang sedang memotong bambu. "Ki, aku bantu ya." "Tidak usah, Bakri, lebih baik kau ambilkan Aki minum saja. Aki haus." "Baiklah Ki." Bakri pun kembali ke dalam rumah untuk mengambil minuman untuk Akinya. "Nyai, minuman untuk Aki di mana?" "Di atas meja, ambillah." Bakri hendak mengambil minuman yang ada di atas meja. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar rumah. Karena suara teriakan yang sangat kencang, Bakri pun langsung keluar dari rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun setelah melihat apa yang ada di depan matanya, Bakri pun berteriak sekencang-kencangnya. "Aki!" teriak Bakri menghampiri sosok yang jatuh ke tanah dengan darah bercucuran dan sebuah anak panah yang menancap di dadanya. Mak Ida yang mendengar teriakan cucunya langsung datang menghampiri dan melihat tubuh yang sudah tidak berdaya dalam pelukan sang cucu. "Aki!" panggil Mak Ida lirih sambil memeluk jasad suaminya. Tangisannya pun tidak bisa ditahan oleh mereka. Seseorang yang mereka sayangi telah pergi meninggal untuk selamanya. Setelah memberitahu warga desa tentang kematian Akinya, Bakri masih saja melamun. Ia tidak habis pikir kenapa Akinya pergi begitu cepat. Rasanya baru tadi pagi dirinya berbincang dengan Akinya. Sekarang dirinya tidak akan bisa melihat senyum indah dengan seorang yang ia sayangi. Sudah tidak ada lagi orang yang menasihatinya, memahaminya dan mengajarkan hal-hal baik kepadanya. Hanya kenangan yang bisa dia ingat. Satu kejanggalan yang ia rasakan atas kematian kakeknya, yaitu sebuah anak panah yang menancap pada dadanya. Apakah ada orang yang sengaja memanah kakeknya karena dendam? Bakri semakin murka mengingat tentang kakeknya. Dirinya berjanji akan mencari tahu siapa yang sudah tega melakukan hal itu kepada kakeknya. Kematian Ki Basri dan Nyai Katemi sama-sama meninggal dengan penuh tanda tanya. Namun satu hal yang ia yakini bahwa cepat atau lambat semua pasti akan terungkap. Warga Mekarsari sibuk mempersiapkan tahlilan. Perempuan sibuk di dapur dan laki-laki sudah siap untuk memulai pengajian. Di samping itu,
wanita parubaya sedang menangis sambil memegangi foto dirinya dengan seorang pria. Ia tidak menyangka sang suami meninggal dengan tragis. Mak, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kasihan Aki, Mak. Dokter Lina berusaha menghibur Mak Ida yang tengah dilanda kesedihan. Mak hanya tidak menyangka Aki pergi secepat ini, Bu Dokter, jawab Mak Ida di sela-sela tangisannya. Umur seseorang tidak ada yang tahu, Mak. Kita sebagai manusia hanya menunggu kapan malaikat mengambil nyawa kita dengan cara dan keadaan yang sudah ditakdirkan. Terima kasih nasihatnya, Bu Dokter. Sama-sama, Mak. Setelah acara selesai, warga satu persatu mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkannya. Mak, saya sama sekali tidak melihat Bakri. Anak itu mungkin sedang menenangkan diri. Dia sangat terpukul atas kematian Akinya. Tiba-tiba datang Pak Camat menghampiri Dokter Lina dan Mak Ida. Bu Dokter, bisa kita bicara sebentar? Ada apa ya, Pak? Ada yang ingin saya tanyakan. Baiklah, mari kita bicara di depan. Mereka pun berjalan menuju teras Mak Ida untuk berbincang-bincang. Jadi begini, Bu Dokter, apakah selama Ibu tinggal di sini Ibu mengalami hal-hal yang aneh? Tidak, Pak Camat. Saya tidak mengalami apapun. Semua baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Saya hanya takut kejadian Dokter Rita terulang kembali. Apakah Ibu sudah tahu tentang Dokter Rita? Sudah, Pak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk meminta tolong pada warga. Baik, Pak, terima kasih. Saya permisi. Setelah kepergian Pak Camat, Dokter Lina masih berdiam diri. Dirinya tidak mungkin cerita kepada Pak Camat. Ia tidak ingin menambah beban pemimpin desa Mekarsari itu. Cukup pemimpin itu dipusingkan dengan 3 kasus yang terjadi di desa ini. Dokter Lina pun kembali masuk ke rumah untuk menemui Mak Ida. Mak, saya temani ya. Saya akan bermalam di sini. Jangan, Bu Dokter. Biar Mak yang bermalam di rumah Bu Dokter. Ini hari pertama Aki meninggal. Mak tidak ingin larut dalam kesedihan. Baiklah, Mak. Kalau begitu, mari kita pergi sekarang. Entah mengapa malam ini Mak Ida merasakan hawa yang tidak nyaman. Namun Mak Ida berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak boleh membuat Dokter Lina merasa khawatir. Sementara itu, bulu kuduk Dokter Lina tiba-tiba berdiri dan angin kencang yang berhembus lebih kencang dari biasanya. Tinggal beberapa langkah lagi mereka tiba di rumah Dokter Lina. Dan tanpa sengaja, dokter muda itu melihat sesuatu yang terbungkus kain putih di dekat pohon beringin. Dokter Lina pun langsung membaca doa dalam hati. Semoga makhluk itu tidak mengganggunya. Setelah sampai di depan rumah, mereka bernapas lega. Mak, kita langsung tidur saja ya. Saya sangat lelah. Iya, Bu, saya juga lelah. Baru beberapa langkah, ada yang mengetuk pintu sambil memanggil nama Mak Ida. Nyai, buka pintunya. Bakri, kamu dari mana? Kenapa kamu bisa sampai berkeringetan? Saya dari rumah sampai sini, Nyai. Tapi di tengah jalan saya merasa ada yang mengikuti saya. Dan pas saya nengok ke belakang, ternyata benar, saya melihat Nyai Katemi dan Aki di belakang saya, Nyai. Sudahlah, mending sekarang kita istirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka bersiap-siap untuk tidur. Bakri,
Kamu tidur di bawah ya? Iya, tidak apa-apa. Ibu dan Nyai tidur di atas. Baiklah, selamat malam. Malam yang bermandikan bulan purnama bersenandungkan lolongan anjing yang entah dari mana asalnya. Belum lagi anak itu mencium bunga melati. Hembusan angin kencang membuat Bakri merasakan suasana gelisah. Rasa takut tiba-tiba datang menyelimat di sela-sela pikirannya. Malam yang senyap harus berbalut lolongan anjing liar di luar, serta kukuk burung hantu yang terasa mengiris. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Gumamnya kembali memaksa mata itu untuk terpejam. Bakri tidak ingin mengacaukan segala suara yang membuatnya tidak nyaman. Namun tak berhasil, mata itu enggan memejam dan malah detak jantung semakin kencang. Nalurinya menangkap sesuatu yang membuat cemas dan merasakan ketegangan kembali. Menangkap suara-suara itu, namun suara yang ia dengar kali ini adalah langkah kaki orang yang melompat di malam hari. Bakri pun tahu benar apa yang ia dengar. Keringat dingin semakin keluar, tubuh seakan kaku saking takutnya, dan kegelisahan semakin membuat Bakri sulit untuk tak terjaga. Mata tak bisa dipejamkan walaupun ia memaksanya untuk tertutup. Suara langkah kaki yang melompat terdengar ganjil. Dia dekat, berada di samping ruangan tempat tidur. Tak tahu mendapat ilham dari mana, Bakri baru sadar dengan posisi tidurnya. Kamar ini berada dekat dengan rumah Nyai Katemi. Dan sekarang suara kaki melompat di pagi buta. Ia paham bila derap kaki itu bukan langkah kaki manusia. Mana mungkin ada manusia beraktivitas di pagi buta. Dia menyadari bahwa desanya sangat sepi di malam hari, dan pasti bukan warga lain yang datang. "Ri, tolong!" Sebuah suara memanggil dari arah luar. Bakri kenal dengan suara yang memanggilnya, meskipun suara itu sedikit berubah. Suara orang yang dia sayang, yang baru saja dikuburkan pagi tadi. Kenapa akinya datang mengganggunya? "Ri, tolong!" Suara yang sama memanggil lagi. Dia semakin menggigil ketakutan. Terlebih suara ketukan dari luar terdengar jelas di kamar. Bakri tak berani menjawab ataupun memastikan siapa yang sudah memanggil dan mengetuk jendela. Nyalinya sudah habis termakan ketakutan yang mendera. Rasanya ingin cepat-cepat pagi agar ia bisa segera melarikan diri dari ketakutan yang mencengkram. Mata Bakri tak bisa dipaksakan tertidur kembali. Suara panggilan yang menyebut namanya benar-benar mengusik untuk tetap terjaga. Suara itu lenyap, namun suara langkah kaki melompat-lompat lagi yang terdengar jelas dan berhenti. Suara langkah yang terhenti berganti dengan suara derit pintu dari belakang. Nada khas pintu kayu yang terbuka. Bunyi bantingan pintu belakang terdengar. Hampir saja Bakri melompat dari rebahannya. Suara lompatan kaki kembali terdengar dan semakin mendekat. Arahnya menuju kamar Bakri dan Dokter Lina serta Maida tertidur. Bakri buru-buru menarik selimut yang membalut tubuh. Selimut digunakan untuk menutup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semoga dengan ide ini dirinya bisa terhindar dari kunjungan tamu yang tidak pernah diinginkannya. Pemuda itu menangkap suara langkah halus mendekat. Sangat dekat sekali. Mulutnya ingin berteriak, tapi semua seolah terkunci. Tenggorokan terasa ada yang menghambat.
susah untuk mengeluarkan suara dan dia hanya bisa menahan untuk tidak teriak atau malah akan memancing perhatian pemilik langkah itu. Si pemilik langkah terhenti, terasa sensasi dingin menembus kulit Bakri. Perlahan kain yang menutupi tubuhnya tersingkap dari arah kaki. Bakri merasakan sekepal tangan menempel di pergelangan kaki. Dingin, tangan yang menempel benar-benar dingin, memegang kuat dan tercium bau yang sangat busuk. "Ri, tolong!" Suara yang sama terdengar lagi, lirih dan Paro. "Ri, tolong!" Suara Paro membisik di telinganya. Terpaksa Bakri harus membuka mata. Ia tidak bisa bertahan terus bersembunyi di balik kain yang menyelimuti seluruh tubuh. Kain itu terus tersingkap dengan sendirinya. Perlahan mata itu terbuka, walaupun dengan napas yang menderu, menahan seluruh rasa takut. Ia memastikan siapa yang menarik kain itu. Mata Bakri terbelalak ketika tahu siapa yang ada di hadapannya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.